Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandu Blikar Fatulinda dengan NIM G0123055 dari kelompok 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang neuroendokrin dan indera khusus. Yang pertama ada area Brodmann. Nah, area Brodmann itu terdapat beberapa area. Yang pertama ada 4 area. Di area keempat ada area motorik primer, yaitu untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis lesi paresis. Nah, ada juga area keenam yaitu area motorik sekunder, yaitu fungsi untuk mengendalikan volunteer berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis apraxia. Nah, di area 312 itu ada area sensorik primer, yaitu mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Nah, di area 43 itu ada area gustatorik, yaitu yaitu untuk mengenali rasa melalui indera pengasapan. Nah, di area 44, 45 itu ada area bicara motorik atau broca, yaitu mengontrol aspek bicara motorik. Nah, di area 39, 40, 22 itu ada area bicara sensorik atau Wernicke, yaitu pengolahan atau pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, di area 41, 42 itu ada area auditori primer, yaitu kemampuan menerima rangsangan suara bila lesi terjadi penurunan pendengaran suara. Nah, di area 22 itu ada auditori sekunder, yaitu area interpretasi dan asosiasi pendengaran bila lesi disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik. Nah, di area 17 itu ada area visual primer atau visura kalkarina, yaitu fungsinya untuk kemampuan menerima rangsangan cahaya atau melihat bila lesi dapat muncul hemianopsia hemonim kolateral. Nah, di area 18-19 itu ada area visual sekunder, yaitu fungsinya untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek bila lesi dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Nah, itu atau bisa melihat namun tidak dapat mengenali benda. Lanjut ke traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis itu sistem piramidalis adalah sejarah dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, serabut piramidalis itu akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio piramidalis dan melanjutkan diri menjadi traktus corticospinalis lateralis pada ventriculus lateralis medula spinalis. Nah, yaitu sisanya tidak menyilang dan terdapat pada funiculus anterior medulla spinalis sebagai traktus corticospinalis anterior lalu akan menyilang sebelum berakhir. Nah, traktus piramidalis itu berasal dari sel batch dan berjalan descendens yang kemudian akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Lanjut ke traktus extrapyramidalis. Nah, traktus extrapyramidalis sendiri berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang ditentukan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, traktus extrapyramidalis sendiri itu terdiri dari traktus vestibulospinalis, yaitu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Terus ada traktus reticulospinalis ventrolateral, yaitu berasal dari pons. Ada traktus reticulospinalis lateralis, yaitu berasal dari medula oblongata. Ada traktus tectospinalis berasal dari cephalon menuju medula spinalis. Nah, pada saat masih neonatus atau bayi, sistem ini belum berkembang secara sempurna. Nah, akibatnya itu neonatus tidak dapat memegang dan menjaga keutuhan benda-benda lunak di tangannya. Nah, traktus extrapyramidalis sendiri berjalan dalam penunjang kerja dari traktus piramidalis. Nah, sistem motor ekstrapiramidal sendiri yaitu ada neuron sentral, ada juga neuron perifer. Nah, neuron sentral itu dia itu menyilang dan tidak menyilang dari korteks cerebri khususnya gyrus paren, 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 presentralis dan area kortikal anterior di sekitar termasuk sinaps-sinaps ke ganglia basalis thalamus. Nah, nukleus subthalamicus, nukleus ruber, substansia nigra, cerebellum, dan lain-lain. Dan
gelung umpan balik ke interneurum kolumna anterior, atau traktus rubrospinalis, traktus reticulospinalis, traktus vestibulospinalis, medialis et lateralis, traktus certospinalis. Nah, sedangkan di neuron perifer itu jalur akhir motorik motoneuron. Nah, dia itu dari cornu anterior motor and plate otot-otot rangka. Motoneuron prikarya di dalam cornu anterior. Lanjut ke cerebrum. Nah, cerebrum ini merupakan bagian cephalon terbesar. Nah, dia itu letaknya di fossa carani anterior et media dan dia itu terdiri dari dua belahan, yaitu ada hemis Hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, hemisperi, hemise- hemispherium cerebri dexter et sinister itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri. Nah, itu suatu alur yang memisahkan hemispherium hemispherium cerebri dexter et sinister yang ditempati oleh valve cerebri. Nah, cerebrum juga berada di superior dari tentorium cerebelli. Nah, hemispherium dari Pitax Regency itu dihubungkan oleh eh, corpus callosum, substansia alba yang menghubungkan kedua hemisfere di bagian medial. Jadi ke cortex cerebri. Nah, cortex cerebri sendiri dia itu mempunyai bagian terluar dari cerebrum. Nah, dia itu tersusun dari lipatan-lipatan gyrus dan viscera atau sulcus. Nah, di gyrus sendiri dia itu bagian yang menonjol atau rigid. Nah, sedangkan viscera atau sulcus dia itu bagian cekungan dan yang dibagi menjadi beberapa lobi oleh sulci yang besar. Lanjut ke lobus cerebri. Eh, Lobus cerebri sendiri itu dibagi menjadi 6 lobus. Terdapat 6 lobus. Di lobus cerebri itu terdapat 6 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus limbicus, dan lobus insulae. Lanjut ke sulci et viscera principales. Nah, yaitu sulcus centralis atau viscera rolandi, yaitu di antara gyrus paracentralis dan postcentralis. Itu misalkan lobus frontalis dan parietalis. Nah, sulcus lateralis cerebri sylvie atau viscera sylvie itu memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Nah, eh, sul nah eh, sulcus sulcus parietoccipitalis sendiri itu memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Nah, sulcus ada juga sulcus calcarina, yaitu berada di facies medial Imperium cerebri, itu berawal dari bawah ujung posterior corpus corpus callosum hingga polus occipitalis, yaitu banyak korteks visual primer di sini. Nah, lanjut ke gyrus cerebri. Nah, gyrus cerebri itu dia itu mempunyai beberapa gyrus. Yang pertama ada gyrus parentalis, ya dia itu diantaranya eh, di antara sulcus parentalis dan sulcus centralis. Nah, juga gyrus frontalis superior yaitu terdapat di superior sulcus frontalis superior. Dan juga gyrus frontalis medius yaitu di antara sulcus frontalis superior et inferior. Ada juga gyrus frontalis inferior yaitu di inferior sulcus frontalis inferior. Ada juga gyrus postcentralis yaitu terletak di antara sulcus centralis dan sulcus posten posten postcentralis. Ada juga gyrus atau lobus parietalis superior, ada juga gyrus atau lobulus parietalis inferior. Nah, gyrus parietalis superior dan inferior itu dipisahkan oleh sulcus intraparietalis.
Terus ada juga gyrus temporalis superior, yaitu berada di inferior sulcus lateralis di superior sulcus temporalis superior. Ada juga gyrus temporalis medius, yaitu di antara sulcus temporalis superior et medianus. Ada juga gyrus temporalis inferior, yaitu berada di inferior sulcus temporalis medianus. Ada juga gyrus occipitalis superior dan gyrus occipitalis inferior. Nah, gyrus occipitalis superior et inferior itu dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Nah, lanjut. Nah, berada di gyrus cerebri sendiri itu berada di fases medialis hemispherium cerebri, yaitu mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Itu terdapat gyrus, ada gyrus cinguli, ada gyrus paripocampalis, ada area subkalosi, ada formatio hipocampi. Nah, area subkalopi atau area parolfactoria yaitu tersusun atas gyrus subcalosus, gyrus parolfactorius, serta gyrus preterminalis. Nah, sedangkan formasi hipocampi itu tersusun atas hipocampus, organ rudimenter formation hipocampi, tubiculum, dan gyrus dentatus. Lanjut ke ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri yaitu tersusun atas nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus sendiri yaitu berbentuk lengkung dengan cabut di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, nukleus caudatus itu melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Ada juga nukleus lentiformis, yaitu terdiri dari dua bagian putamen itu lateral dan globus pallidus itu medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris eksterna. Ada juga korpus atau nukleus amygdaloideum, yaitu berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan Uncus pada gyrus hipocampi. Ada juga claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dari dan insula. Lanjut ke medulla spinalis. Nah, pembesaran pada medulla spinalis sendiri itu ada dua. Itu pertama ada intumescentia cervicalis, yaitu C3 sampai C2, yaitu pembesarannya klimaks di C6. Dan intumes intumescentia lumbales itu dari T10 sampai L2D, yaitu pembesaran klimaks di T12. Nah, konus med Conus medullaris itu ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Sedangkan cauda econia itu struktur buntut pada radius lumbalis et sacralis. Dan ke struktur eksternal dan internal. Nah, struktur eksternal sendiri yaitu terdapat visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis, yaitu tempat keluarnya radius anterior, radius afferent, dan radius motorik. Ada juga sulcus posterolateralis, yaitu tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, dan radix sensorik. Nah, struktur internal medulla spinal sendiri yaitu substantia alba, yaitu warnanya putih karena isinya itu adalah serabut saraf yang terselubung menyalin. Substansia alba akan dibagi menjadi tiga bagian. Itu ada funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior. Nah, substansia grisa itu warnanya itu abu-abu karena didominasi oleh bacaan sel saraf. Nah, di tengahnya itu terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculum terminale.
Ini ke plexus medula spinalis. Nah, plexus medula spinalis sendiri dia itu terdapat tiga bagian. Yang pertama itu plexus cervicalis, dia itu dibentuk oleh RR primary ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5. Terus ada plexus brachialis, dia itu dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 4, 6, 7, sama 8. Thoracal. Dan juga plexus lumboscarlis. Dan plexus lumbalis dan lumbales itu 1 sampai 4. Plexus sacralis itu 1 sampai 5. Plexus Pachyceus itu plexus sacralis and Pachyceus. Next, lanjut ke tractus ascendens dan descendens. Nah, yang yang kanan itu eh, ascendens dan yang kiri itu descendens. Nah, yang kanan sendiri yaitu spinothalamic anterior, yaitu membawa rangsangan raba dan tekanan, dan ada juga ya, di bagian kanan atau di bagian ascendens itu ada spinothalamic lateral, yaitu membawa rangsang nyeri dan suhu. Terus ada juga spinocerebralis anterior dan posterior, yaitu membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Nah, ada juga columna dorsalis posterior, yaitu melokalisasi sentuhan getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioceptif. Nah, di bagian descendens, bagian kiri, terdapat tractus cordiospinalis anterior dan lateral, yaitu untuk pergerakan otot-otot volunter. Ada juga tractus rubrospinalis, yaitu merupakan tractus extrapyramidales yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Ada juga tractus spinalis, yaitu merupakan tractus extrapyramidales yang berfungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Ada juga tractus extrapyramidales yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Lanjut ke vaskularisasi. Nah, 2 sumber utama vaskularisasi medulospinalis yaitu arteri spinalis anterior et posterior, cabang dari arteri vertebralis. Nah, pertama ada spinalis anterior, yaitu dicabangkan dari arteri vertebralis intrakranialis, terdapat di viscera mediana ventralis sepanjang medula spinalis sampai conus medullaris. Nah, ada juga spinalis posterior, yaitu cabangan dari arteri vertebralis atau arteri inferior anterior cerebelli, dan terdapat di sulcus dorsolateralis. Arteri ini tidak merupakan arteri yang kontinu, namun merupakan rantai bersambungan. Nah, selain kedua arteri di atas, terdapat beberapa pembuluh penting lainnya seperti arteri medullaris segmentalis dan arteri spinalis segmentalis. Nah, ada pula arteri Adamkiewicz yang merupakan percabangan dari arteri spinalis segmentalis yang terletak di antara V18 dan VL2. Nah, jadi biasanya di VT9 sampai VT12. Nah, arteri Adamkiewicz ini berfungsi sebagai eh, penyuplai aliran darah ke arteri spinalis anterior. Nah, kerusakan di arteri Adamkiewicz ini akan menyebabkan inkontinensia urin dan
fekal serta merusak fungsi motorik bagian yang terdampak. Ya, untuk tempat eh, untuk tempat keluar dari otak sendiri, untuk tempat keluar dari otak sendiri itu eh, dia itu tempat keluarnya di bulbus olfactorius. Nah, nervusnya itu cardinalis, nervusnya itu nervus cardinalisnya itu di nervus facialis. Nah, tempat keluarnya itu di angulus cerebellopontinus. Nah, ini tempat untuk tempat keluar di otak itu nervus cardinalisnya itu di nervus opticus. Nervus cardinalis itu ada nervus olfactorius, ada nervus opticus, ada nervus oculu, oculomotorius, ada nervus trochlearis, ada nervus trigeminus, ada nervus abducens. Itu tempat keluarnya itu olfaktorius itu ada di bulbus olfaktorius. Nah, sedangkan optikus itu ada di chiasma opticum. Nah, sedangkan yang nervus oculomotorius itu ada di fossa interpendicularis. Nah, nervus thoracalis, no, nervus trochlearis itu ada di cola pollicus inferior. Nah, sedangkan di nervus trigeminus itu keluarnya itu ada di brachio pontis dan nervus abducens itu ada di sulcus bulbopointinus. Nah, juga nervus canalis untuk tempat keluar dari otak itu ada facialis, dan nervus vestibulocochlearis, ada juga nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus, accessorius, ada nervus hypoglossus. Nah, nervus facialis itu tempat keluarnya itu ada di angulus cerebellopontinus. Nah, sedangkan nervus vestibulocochlearis itu ada di angulus cerebellopontinus. Sedangkan nervus glossopharyngeus itu ada di sulcus posterolateralis dan nervus vagus itu keluarnya di sulcus posterolateralis. Nervus accessorius juga keluarnya di sulcus posterolateralis dan sedangkan terus hipoglossus itu keluarnya di sulcus eh, anterolateral. Nah, terus juga tempat tempat keluarnya juga bisa di basis Karani. Nah, di basis Karani sendiri itu ada di foramen cribosa oasis ethmoidalis, juga di foramen opticum canalis opticus, ada di viscera orbitalis superior, ada juga di nervus V1, viscera orbitalis superior, V2 itu ada di foramen rotundum, V3 ada di foramen ovale, ada juga di viscera orbitalis superior, juga di meatus acousticus internus, foramen stylomastoideum, ada juga meatus acousticus internus, atau foramen, ada juga di foramen jugulare, ada di kanalis hipoglossi. Nah, ini nervus cardinalis, ini sudah segitu. Nah, lanjut ke circulus arteriosus Willisi.
Nah, jadi vaskularisasinya itu encephalon berasal dari dua arteri, yaitu arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Jadi arteri vertebralis itu akan berarti membentuk arteri basilaris, salah satu tabung arteri basilaris yang akan menjadi sulcus Wills itu yang arteri cerebral posterior. Nah, terus kalau dari karotis interna dia itu akan bertabung jadi arteri cerebral media, arteri cerebral anterior dan arteri communicans posterior. Nah, eh, mereka itu akan menjadi bentuk sirkulasi Willis. Nah, kan arteri communicans posterior itu ngubungin ngubungin yang arteri karotis interna sama arteri cerebral posterior yang merupakan cabang dari arteri basilaris. Nah, kalau arteri cerebral anterior kalau arteri cerebral anteriornya itu akan dihubungkan oleh arteri komunikas anterior. Nah, fungsinya itu sama saja eh, melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu sisi atau lebih lebih area. Nah, lanjut ke jalur penglihatan. Nah, ini tuh media refrakta. Nah, dia itu di media refrakta sendiri tuh yang pertama ada kornea, yang kedua ada aqueous humor, yang ketiga ada lensa, dan yang keempat itu ada vitreosus humor. Nah, cahaya itu akan masuk ke mata melalui media refraksi. Nah, setelah itu cahaya itu akan mengalami pembiasaan sehingga akan jatuh tepat di fovea centralis yang merupakan pusat ketajaman penglihatan. Nah, setelah itu cahaya itu di retina akan diubah menjadi impuls listrik dan diteruskan ke nervus 2 media refraksi menggunakan prinsip pembiasaan. Nah, yang ngubah sinyal jadi cahaya impuls listrik itu si retina. Retina itu titik fokus pada fovea centralis. Nah, yang pertama itu informasi ditangkap retina, terus juga diteruskan ke nervus opticus N2, N2, dan terus mengalami persilangan di chiasma opticus. Nah, dilanjutkan ke tractus opticus, terus juga ke geniculatum yang lateral, lalu ke radiasio optik, dan diproses di sulcus calcarina atau area Brodmann 17, yaitu pusat visual primer di korteks. Nah, perlu diketahui kalau retina itu ada dua bagian. Yang pertama ada bagian nasal, yaitu menangkap informasi lapang, pandang mata sisi temporal. Nah, terus ada juga bagian temporal, yaitu menangkap informasi lapang pandang mata sisi temporal jadi berkebalikan. Nah, dari retina impuls sendiri itu diteruskan ke nervus optik yang akan menyilang di chiasma opticum. Tapi yang nyilang itu cuma serabut dari part nasal. Nah, kalau dari part temporal sendiri dia itu nggak nyilang. Sehingga pada tractus opticus itu terdiri dari serabut temporal retina ipsilateral dan serabut nasal retina kontralateral. Nah, sebenarnya itu ya traktus optikus kanan akan membawa informasi lapang pandang sisi kiri dari kedua mata dan sebaliknya. Nah, lanjut ke muskul ekstra ekstraokular. Nah, itu terdapat 7 muskul ekstraokular yang menempel pada permukaan luar pada bola mata dan berfungsi menggerakkan bola mata segala arah. Itu ada muskul
ada muskulus itu ada eh, papillorae superioris superior, ada rectus superioris, ada rectus medialis. Nah, ala minor os origaminya itu ala minor os sphenoidalis canalis opticus. Yang superior itu os sphenoid, terus eh, dinding inferior orbit. Nah, rectus superiornya itu anulus tendinous omnicus atau anulus sin. Nah, insertionnya sendiri yang papillary superioris yaitu tractus superior cutis palpebra superior. Dia tuh superiornya itu insert di superior, bagian superior, insertionnya itu melalui anulus fibrosus atau trochanea lalu bersinergi ke sklera. Terus inferior oblikunya itu sklera. Nah, dia itu lateral rectusnya itu nervus di satu, sedangkan inferior rectusnya itu rectus medialis. Terus inferior oblikunya itu dinding inferior orbit atau sklera dan abduksi, evaluasi dan rotasi lateral. Nah, lat- lateral rectusnya itu abduksi. Nah, inferior rectusnya itu adduksi. Abduksi dan abduksi. Nah, abduksi dan depresi dan rotasi lateral itu gerakannya. Nah, sedangkan gerakan dari superior sendiri yaitu gerakan dari inferior oblique sendiri yaitu abduksi, elevasi dan rotasi lateral. Nah, jadi ke simpatis dan parasimpatis. Nah, perbedaannya itu eh, di perbedaan itu simpatis dan parasimpatis di distribusi sendiri yaitu segmen di simpatis itu segmen torakolumbal kulit kelenjar keringat musculus erector pili jaringan adiposa zat polos pembuluh darah, sedangkan eh, parasimpatis itu segmennya itu di parasimpatis sendiri eh, segmennya itu karniosakral terbatas pada kepala dengan organ dalam dada. Perut dan panggul berada be- perut dan panggul itu beberapa pembuluh darah. Untuk lokasi preganglionik sendiri di simpatis itu cornulateralis atau nucleus intermediolaterales, cornulateralis medulospinalis, segmen medulospinalis segmen T1 sampai L2 atau torakolumbal. Nah, kemudian menuju ganglia truncus simpaticus. Nah, sedangkan di parasimpatis itu nukleus saraf karnia 3, 7, 6, dan 10. Dan substansia gracia medulla spinalis segmen S2 sampai S4 atau karnio sakral sakral menuju ke ganglio terminalis. Nah, sedangkan perbedaan di panjang akson di simpatis sendiri neuron berganglionik memiliki akson pendek dan neuron postang postganglionik itu aksonnya panjang. Nah, sedangkan di parasimpatis itu eh, neuron perganglionik itu memiliki akson panjang dan postganglionik itu aksonnya pendek. Sedangkan perbedaan neurotransmitter sendiri di simpatis sendiri itu neuron neuron
neuron preganglionik itu melepaskan asetilkolin ACH, sedangkan neuron postganglionik itu melepaskan norepinefrin atau NE. Nah, sedangkan di parasimpatis itu preganglionik dan postganglionik itu melepaskan asetilkolin atau ACH. Nah, lanjut ke modalitas saraf kranial. Nah, modalitas saraf kranial sendiri itu ada General Somatic Efferent (GSE), yaitu mengontrol otot rangka dari somit, somites. Nah, yaitu contoh saraf kranial itu ada di oculomotorius, ada di ada juga trochlearis, ada juga abducens, ada hypoglossus. Nah, sedangkan di GFE atau General Visual Efferent yaitu mengontrol otot halus otot jantung kelenjar. Yaitu contoh saraf kranial itu ada di oculomotorius, facialis, glossopharyngeus, dan vagus. Ada juga di SVA atau Special Visceral Efferent. Itu untuk mengontrol otot rangka dari lengkung faring. Yaitu contoh saraf kranial itu ada di trigeminus, trigeminus, terus ada juga di facialis, glossopharyngeus, dan vagus, dan aksesorius. Ada juga GSA, General Somatic Afferent, yaitu membawa sensasi umum dari kulit dan membran mukosa, yaitu di trigeminus, facialis, glossopharyngeus, dan vagus. Ada juga GVA, General Visceral Afferent, itu membawa sensasi dari organ dalam, yaitu ada di glossopharyngeus dan vagus. Dan ada juga SSA, Special Somatic Afferent, yaitu terlibat dalam penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, yaitu ada di optikus dan vestibulocochlearis. Nah, ada juga di SVA, Special Special Visceral Afferent, yaitu terlibat dalam rasa dan penciuman, yaitu ada di obligatorius, facialis, glossopharyngeus, dan vagus. Nah, modalitas saraf kranial. Nah, saraf kranial sendiri itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di saraf saraf kranial satu itu ada saraf olfaktorius, yaitu modalitasnya itu sensorik khusus dan fungsi utamanya itu untuk penciuman. Sedangkan di saraf kranial 2 itu ada saraf optikus, dan yaitu modalitasnya itu saraf eh, saraf optikus, dan dia itu modalitasnya itu untuk sensorik khusus. Nah, fungsi utamanya itu untuk penglihatan. Di saraf kranial 3 itu ada saraf oculomotorius, yaitu modalitasnya itu motorik somatik dan motorik visceral. Nah, dia itu fungsi utamanya itu untuk pergerakan mata, elevasi kelopak mata, kontrol pupil, atau akomodasi. Nah, di saraf kranial 4 itu ada saraf di trochlearis, yaitu modalitas motorik dan somatik, yaitu fungsinya itu untuk pergerakan mata melalui otot oblik superior. Nah, di saraf kranial 5 itu ada saraf trigeminus, yaitu sensorik, yaitu modalitas sensorik umum dan motorik sensorik. Nah, dia itu fungsinya untuk sensorik wajah, mulut, dan gigi, motorik untuk otot pengunyahan. Nah, yang keenam itu ada eh, saraf kranial 6 itu ada namanya saraf abducens, yaitu motorik somatik. Nah, dia itu fungsinya untuk pergerakan mata abduksi melalui otot rectus lateral. Nah, untuk saraf kranial ketujuh itu ada saraf facialis.
Nah, dia itu modalitas itu untuk motorik somatik, motorik visceral, dan sensorik khusus. Nah, dia itu fungsinya untuk motorik untuk wajah, kelenjar lakrimal, dan saliva. Rasanya itu pada 2/3 anterior lidah. Yang modalitas serofranial. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Ada 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, yang ke 8 itu ada saraf vestibulocularis sensorik khusus, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Sedangkan di 10 itu ada saraf Osofaringasus, yaitu sensorik khusus sensorik khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan motorik fiskal. Yaitu fungsinya untuk rasa pada sepertiga posterior lidah, sensorik dan motorik untuk faring dan kelenjar protis. Di bagian 10 itu ada saraf vagus, yaitu sensorik khusus, sensorik umum, motorik, somatik, dan motorik fiskal. Itu sensorik dan motorik. Fungsinya itu sensorik dan motorik untuk faring, laring, dan organ visceral. Kontrol parasimpatik organ visceral. Nah, yang ke-11 itu ada saraf aksesorius. Nah, itu motorik somatik. Itu fungsinya untuk motorik untuk otot sternocleidomastoideus dan viscus. Nah, ini ada 12 itu ada saraf hipoglossus. Nah, dia itu motor somatik dan dia itu fungsinya untuk pergerakan lidah. Terima kasih. Eh, Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.